Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Yang baru datang silahkan dibuka halaman 109 ya. Sekarang kita langsung masuk ke bab terakhir di semester 1 kali ini, dan ini juga bab terakhir yang nanti akan keluar ketika PAS. Jadi bab yang akan diujiankan itu adalah bab 1 sampai bab 7 ya. 1 sampai 7 dari bab Ihyaul Ardil Mawad sampai bab ini bab Harisun 'alal Waqt. Oke, sekarang silakan teman-teman perhatikan di layar Zoom-nya. Ini judulnya ya, Harisun 'alal Waqt. Haris al-waqt, haris sebenarnya bermakna, bisa bermakna menjaga. Dia juga bisa bermakna juga kedisiplinan. Haris al-waqt bisa bermakna disiplin dalam waktu atau menjaga waktu. Makanya kalau teman-teman suka nonton streaming bola bahasa Arab, biasanya ketika bolanya ditangkap oleh kiper, komentator akan berkata harisul marma, penjaga gawang. Harisul marma. Haris ini artinya penjaga. Bisa juga disiplin. Sebentar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, karena di sini ada Ibnu Umar, seorang sahabat, dan juga ayahnya Umar ibn Khattab yang juga seorang sahabat, dan as-sabiqunal awwalun yang termasuk yang awal-awal masuk Islam. Sudah Ustaz mute all semua ya ini ya. Nanti memang di headphone Ustaz nggak kedengeran, karena kalau bagi kalian bisa kedengeran teman-teman yang lain, kalau di Ustaz nggak. Sudah di mute semua ya. Ustaz lihat dari sini sudah disilang semua. Oke. Nah, teman-teman semua, Ibnu Umar juga adalah seorang sahabat, dan Umar bin Khattab juga seorang sahabat. Makanya biasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, keduanya gitu. Karena ayahnya juga termasuk yang kita doakan semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, Ibnu Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biman kibai. Dia memegang mankibai. Mankibai itu kedua bahu atau kedua pundaknya gitu. Dipegang dari arah depan. Jadi Abdullah bin Umar bercerita bahwasannya Rasulullah pernah menemuinya kemudian memegang kedua pundaknya gitu di mankibai. Faqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kun, jadilah kalian, bisa juga perintahnya gitu ya. Kun fid dunya, di dunia ini, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, jadilah kalian di dunia ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun, seolah-olah kalian gharibun tuh orang asing gitu. Orang asing, bukan penghuni tetapnya, tapi orang yang memang bukan penghuni di situ. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kalian di dunia seperti orang yang asing. Au abiru sabilin, atau abir. Abir itu artinya orang yang menyeberang. Kalau kalian di jalan raya ngelihat zebra cross terus kalian nyebrang, maka kalian dalam bahasa Arab disebut sebagai abir, orang yang menyeberang. Sabilin, jalan, orang yang menyeberang jalan. Jadilah kalian di dunia ka'annaka gharibun, seperti orang asing, au abiru sabilin, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Maknanya apa? Nanti akan dijelaskan. Wa kana Ibnu Umar, dan pada saat itu Ibnu Umar yaqulu, berkata. Jadi yang potongan awal tadi itu hadis, setelahnya ini bukan hadis tapi ini perkataan Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan pada saat itu Ibnu Umar berkata, dia menasihati kita nih selaku generasi muslim selanjutnya, idza amsaita fala ta'tadir sobaha. Nah, ini bukan hadis tapi perkataan Ibnu Umar. Idza amsaita fala ta'tadir as-sobaha. Idza amsaita, jika kamu amsaita berada di sore hari,
Idza amsaita fala tantadhir sobaha. Maka jangan sampai menunggu sampai pagi. Kalau kamu sedang berada di sore hari, maka jangan sampai nunggu pagi. Maksudnya, kalau kamu di situ ada tugas yang bisa kamu kerjakan di sore hari itu, jangan sampai nunggu besok paginya baru kamu kerjakan. Wa idza asbahta, dan jika kamu asbahta, sobaha, dan jika kamu berada di pagi hari, fala tantadhir al-masa, maka jangan sampai nunggu sore. Jika kamu di sore hari, jangan sampai nunggu pagi, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan sampai menunggu sore hari. Wa khudh min sihatika limaradika. Wa khudh, dan khudh itu kan kalau secara bahasa bisa artinya ambillah ya. Cuma yang dimaksud di sini adalah gunakanlah gitu. Wa khudh min sihatika limaradika. Gunakanlah masa sehatmu, masa ketika kamu sehat, limaradika, untuk sakitmu nanti. Idza amsaita, jika kamu berada di sore hari, fala tantazir, maka jangan menunggu as-sabah, pagi hari. Wa idza asbahta, dan jika kamu berada di pagi hari, fala tantazir, maka janganlah kamu menunggu al-masa, sore. Wa khudh, dan manfaatkanlah min, dari sihatika, kesehatanmu, limaradika, untuk sakitmu. Maksudnya, manfaatkanlah kesehatan diri kalian sebelum kalian sakit. Wa min hayatika, dan dari hayatika, hidupmu, limautika, untuk matimu. Jadi sebelum mati, manfaatkanlah baik-baik hidup kita. Seperti itu maksudnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti udah auto sahih kalau udah Imam Bukhari yang meriwayatkan. Jadi satu lagi bahwasannya hadis ini sebenarnya pendek. Cuma kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Udah gitu doang matannya. Yang bikin panjang itu perkataan Ibnu Umar setelahnya. Idza amsaita fala tantadhir sobaha wa idza asbahta fala tantadhir al-masa'a. Wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautik. Jika kamu berada di sore hari, jangan sampai nunggu pagi, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan sampai nunggu sore hari. Dan manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makanya judul hadisnya adalah harisun alal waqt, menjaga baik-baik atau disiplin baik-baik terhadap waktu. Kita masuk ke bagian ma'ani al-mufradat, makna mufradatnya. Di sini ada beberapa, di halaman pertama dicantumkan 2 poin. Ada akhadha biman kibai, yang tadi sudah dijelaskan. Akhadha biman kibai artinya memegang kedua pundak dari depan. Biman kibai, ya di sini menunjukkan nisbah, penisbatan kepada saya gitu. Maksudnya kata Ibnu Umar, Rasulullah itu memegang kedua pundak saya dari arah depan. Definisinya dalam bahasa Arab, ai atau amsaka sama memegang juga, bikafatai, kafatai itu ini, kedua bahu, kedua pundak, minal amam, dari arah depan. Amsaka bikafatai minal amam. Ini salah harokat, bikafatai minal amam. Terus poin kedua dalam mufradat ada gharibun. Gharib di sini artinya orang yang asing. Atau terjemahan dalam bahasa Arabnya, ar-rajulu laisa minal qaum. Ar-rajul, seorang laki-laki, laisa minal qaum, yang bukan bagian dari kaum tersebut. Ar-rajulu laisa minal qaum. Orang yang bukan bagian dari grup tersebut atau kaum tersebut. Wala minal balad wal jam'i. Juga bukan bagian dari negara itu, bukan bagian dari kampung itu, wal jam'i, dan kelompok itu. Ya intinya orang asing yang nggak termasuk dalam kelompok, nggak termasuk dalam bagian masyarakat, dia bukan orang di situ, orang asing, gharibun. Kemudian kita lihat dulu sebelum lanjut ke slide selanjutnya. Ya, ini slide kedua. Wa abiru sabil, dan abiru sabilin, orang yang abir, nyebrang jalan, abiru sabilin. Maknanya apa dalam bahasa Arab? Lam yastaqir fiha abadan. Lam, tidak, yastaqir, menetap. Tidak menetap fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Lam yastaqir fiha abadan. Tidak menetap di dalamnya selama-lamanya. Jadi cuma sementara. Bal huwa mashin.
Akan tetapi dia mashin, cuma numpang lewat gitu. Lam yastaqir fiha abadan, tidak menetap selama-lamanya di dalamnya, bal huwa mashin, cuma numpang lewat doang, bal huwa mashin. Kemudian beranjak ke bagian yang agak panjang ini, syarhul hadisnya, penjelasan hadisnya. Hadzal hadis ini yubayyinu lana, menjelaskan kepada kita, anan nabiyya, bahwasannya Nabi amsaka bikafatai Ibni Umar, memegang kafatai, kedua pundak Ibnu Umar minal amam, dari arah depan. Wadhalika, dan itu min ajli, bertujuan, wadhalika min ajli, dan itu bertujuan an yastahdira ma yaquluhu an-nabi, untuk menghadirkan, untuk, atau bahasa gampangnya supaya bikin fokus gitu, supaya bikin fokus Ibnu Umar ma yaquluhu, atas apa yang mau dikatakan oleh Nabi. Jadi supaya Ibnu Umar itu mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan seksama, maka Rasulullah memegang kedua pundaknya. Qala li ibadillahi Ibnu Umar, li Abdillah Ibnu Umar, dan berkata kepada Abdullah Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun, kun, jadilah kamu, kun, karena ngomongnya sama Ibnu Umar dan Ibnu Umar sendiri, maka kun. Kalau ramian kan kunu ya. Kun, jadilah engkau fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing, aw abiru sabilin, atau seperti orang yang numpang nyebrang doang. Wa hadza ya'ni az-zuhdu fid dunya, dan ini yang dimaksudkan wa hadza ya'ni az-zuhdu fid dunya, zuhud dalam keduniaan gitu. Zuhud. Fal gharibu lam yattakhid ad-dunya sakanan wa qararan. Fal gharibu, maka orang yang asing, lam yattakhid, tidak pernah menjadikan ad-dunya, dunia ini, fal gharibu, maka orang yang asing, lam yattakhid ad-dunya, tidak pernah menjadikan dunia ini sakanan wa qararan, sebagai tempat tinggal atau tempat menetap. Sakanan wa qararan. Wa abirus sabil, dan orang yang menyeberang jalan, lam yastaqirra fid dunya abadan, tidak pernah menetap fid dunya, di dunia, abadan, selama-lamanya. Karena kita cuma numpang nyebrang doang. Kayak kita kalau nyebrang jalan kan nggak mungkin udah nyebrang di tengah-tengah kita diem celingukan gitu. Nanti bisa ketabrak sama mobil. Makanya dimaksud di sini nyebrang jalan mengibaratkan kalau kita tuh hidup di dunia ini cuma sebentar gitu. Jadi jangan ngerasa kayak hidup selama-lamanya terus berbuat seenaknya seolah-olah oh kita nggak bakal mati. Enggak. Kita tuh di dunia ini cuma nyebrang doang sebentar. Cuma nyebrang terus nyampe di ujung udah selesai. Tujuan kita bukan di sini tapi di seberangnya sana, di akhirat gitu. Oke, kemudian bal huwa mashin, akan tetapi huwa, dia itu manusia, mashin, kehidupannya itu cuma kayak orang jalan cuma numpang lewat doang gitu. Bal huwa mashin. Wa haqiqatul insan fid dunya kal musafir. Wa haqiqah, dan hakikatnya dan sebenarnya al insanu fid dunya, manusia di dunia ini, dan sebenarnya manusia di dunia ini kal musafir, seperti orang yang bepergian. Li'anna dunya darun naqlah. Li'anna dunya, karena dunia ini darun naqlah. Darun naqlah itu tempat kalau di bandara itu tempat transit. Karena dunia ini adalah tempat untuk transit, bukan final, bukan tempat tujuan final kita di situ, tapi cuma tempat transit doang. Karena dunia ini darun naqlah, tempat untuk transit. Wa tariqu ilal akhirah, dan jalan menuju ke akhirat. Jadi satu ulangi, wa haqiqatul insan fid dunya, dan hakikatnya manusia di muka bumi ini kal musafir, seperti seorang musafir. Li'anna dunya darun naqlah, karena dunia ini adalah darun naqlah, tempat transit. Wa tariqun ilal akhirah, dan jalan untuk menuju ke akhirat. Itulah destinasi kita, tujuan utama kita. Sedangkan dunia ini cuma darun naqlahnya doang, cuma tempat transitnya doang gitu. Oke, lanjut. Fanabbahan nabi ummatahu, fanabbaha, maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nabbaha mengabarkan atau memberitahu kita ummatahu umatnya. Fanabbahan Nabi ummatahu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kita umatnya. Cukup yang diterjemahkan yang belum diketahui maknanya ya, jangan semuanya biar nggak capek nulisnya. An yaghtanimu. An yaghtanimu ini sinonim dari an yastafidu. Kan sering dengar tuh kalau mau bubar dari masjid. Istafidu min awqatikum. Nah, istafidu itu kan memanfaatkan. Silahkan manfaatkan waktunya dengan baik. Istafidu min awqatikum. An yaghtanimu juga sama artinya memanfaatkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada umatnya an yaghtanimu untuk memanfaatkan awqati fursatihim, kesempatan-kesempatan. Awqat itu waktu-waktu, fursah itu bisa kesempatan artinya. An yaghtanimu memanfaatkan awqati fursatihim, waktu-waktu kesempatan yang ada dalam hidupnya, wa faroghihim, dan terakhir waktu luangnya. Faroh itu kan artinya kosong, jadi maksudnya waktu-waktu kosong. Jadi Rasulullah mengabarkan kepada kita umatnya untuk memanfaatkan dengan baik semua kesempatan yang ada dalam hidup kita, setiap waktu luang yang ada dalam hidup kita. Itu rangkuman dari kalimat ini. Panabbahan Nabi ummatahu an yaghtanimu awqati fursatihim wa faraghihim. Nanti bagi yang ketinggalan dan baru datang, insya Allah ini di-record ya, direkam, nanti akan di-post di YouTube. Kemudian, hadhihi kalimatu min Ibnu Umar, dan ini yang di bawah ini yang agak panjang di bawah, ini kalimat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bukan sabdanya Rasulullah tapi kalimatnya Umar. Ibnu Umar, sorry. Idza amsayta fala tantadir sobah. Tadi sudah diterjemahkan, jika kamu berada di sore hari, maka jangan sampai nunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadir al-masa. Dan jika kamu berada di pagi hari, fala tantadir al-masa, maka jangan sampai nunggu sore. Idza amsayta fa'malil amal. Jika kamu berada di sore hari, idza amsayta fa'malil amal qabla an tusbiha. Maka kerjakanlah fa'mal, maka kerjakanlah al-amal, pekerjaan yang kamu miliki, qabla, sebelum antusbiha, sebelum kamu bertemu dengan pagi hari. Jika kamu berada di sore hari, fa'mil amal, maka kerjakanlah pekerjaan qabla antusbiha, sebelum bertemu dengan pagi hari. Wala taqul, dan jangan pernah mengatakan ghadan, besok, af'aluhu, saya akan mengerjakannya. Jadi jangan mager, jangan bilang besok aja yang ngerjainnya. Wala taqul ghadan af'aluhu. Fala tu'akhkharu amalal yaum li ghad. Fala tu'akhkhar, maka jangan mengakhir-akhirkan, jangan menunda-nunda. Fala tu'akhkhar amalal yaum, pekerjaan atau tugas hari ini, amalal yaum li ghad, untuk besok gitu. Jadi nggak boleh menunda. Dikerjainnya besok aja gitu, nggak boleh. Fala tu'akhkhar, maka jangan menunda-nunda pekerjaan hari ini untuk esok hari. Wali annaka qad tamutu qabla an tusbiha. Karena boleh jadi wali annaka qad tamutu, kamu udah keburu meninggal qabla an tusbih, sebelum ketemu pagi hari gitu. Kok serem ya. Maksudnya ini mungkin penekanannya dalam hal kebaikan gitu. Termasuk dalam hal kebaikan jangan ditunda-tunda karena kita nggak tahu kapan kita akan wafat gitu. Tadi sampai mana? Nah, wali annaka qad tamutu qabla an tusbiha, dan boleh jadi kamu udah keburu meninggal sebelum sampai pagi hari. Wa qad tamutu qabla an tumsiya, dan boleh jadi juga kamu meninggal qabla an tumsiya, sebelum sampai ke sore hari. Qabla an tumsiya, sebelum sampai ke sore hari. Kita lanjut ke halaman terakhir ya. Yang baru datang berarti sekarang halaman 109, 110. Kita masuk sekarang ke halaman 111.
Oke, lanjut. Ini di halaman 111. Khudh min sihatika limaradika. Khudh, manfaatkanlah min sihatika dari sakitmu, dari sehatmu untuk sakitmu. Ini sudah Ustaz terjemahkan tadi ya. Nah, ini penjelasannya. Fal insanu, maka manusia, idza kana sahihan, kalau dia sehat, jika dia dalam keadaan sehat, fal insanu idza kana sahihan, jika dia berada dalam keadaan sehat, tajiduhu, maka dia akan mendapati tajiduhu, maka dia akan mendapati qadiran alal amal, kemampuan. Maka dia punya kemampuan, atau istilah bebasnya gitu. Maka dia punya kemampuan alal amal, untuk melakukan amal-amal, pekerjaan. Fal insanu idza kana sahihan tajiduhu qadiran alal amal. Maka sesungguhnya manusia, jika dia dalam keadaan sehat, tajiduhu qadiran alal amal, dia akan mendapati dirinya itu punya kemampuan untuk mengerjakan amal-amal tersebut. Wa idza marida ajiza wa ta'iba. Wa idza marida, dan jika dia sakit ajaza wa ta'iba, maka dia dalam kondisi yang lemah lagi, payah, letih gitu. Nggak sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan. Au ta'adzara alaihi al-fi'l, atau menghalangi dirinya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Karena sakit itu membuatnya tidak mampu mengerjakan tugas tersebut dan membuatnya menjadi terhalang untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Maka di sini ditekankan oleh Ibnu Umar, khudh min sihatika limaradika. Ambillah atau gunakanlah dengan baik sihatika, kesehatanmu, limaradika, sebelum datang sakitmu, untuk sakitmu. Kemudian poin selanjutnya ya, khudh min hayatika limautika. Ini tadi kata Ibnu Umar juga, dan manfaatkanlah hidupmu limautika, sebelum kematianmu, sebelum datang kematianmu. Wal insanu idza kanatil hayah maujudah qadara 'alal amal. Wal insanu, dan manusia, idza kanat al hayah, jika dia hidup, manusia kalau dia hidup, wal insanu idza kanatil hayah maujudah, hidup maujudah tu qadara 'alal amal. Wal insanu, jika manusia, idza kanatil hayah, jika dia hidup, maujudati qadara, maka dia akan mendapati qadara, kemampuan alal amal, untuk mengerjakan amal tersebut. Manusia, jika dia dalam keadaan hidup, maujudati qadara, maka dia mempunyai kemampuan alal amal, untuk mengerjakan amal-amal tersebut. Wa idza mata, dan kalau dia meninggal, inqata'a amalahu, terputuslah amal-amalnya. Inqata'a amalahu. Ini kan ada di hadis itu ya, di hadis yang lain. Illa min thalathin, kecuali 3 hal. Maka ketika manusia itu meninggal, inqata'a amalahu, terputuslah amal-amalnya, illa min thalath, kecuali 3. Nanti ada lagi hadisnya kan, illa min thalath. Shadaqatin jariyatin, wal ilmu intafa'u bihi, wal waladu sholih yad'unalah gitu. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakan. Tapi kita nggak bahas di situ sekarang. Fakhudh minal hayati lil mauti wasta'id. Nah ini potongan terakhirnya, fakhudh, maka ambillah atau gunakanlah minal hayah, dari kehidupan itu, lil maut, untuk kematianmu nanti. Wasta'id, dan bersiap siagalah. Fakhudh minal hayati lil maut, manfaatkanlah kehidupanmu untuk kematianmu, wasta'id, dan bersiaplah. Wasta'id, karena dia bisa datang kapan aja gitu. Makanya harus bersiap-siap. Oke, biar nggak terlalu lama juga, kita langsung masuk ke bagian fawaid al-hadis, atau faidah-faidah hadis ya. Nah, teman-teman semua di sini lumayan banyak, ada 6 poin. Saya jelaskan satu-satu ya. Poin yang pertama di faidah hadis ini adalah az-zuhdu fid dunya wa alla yattakhidhal insanu dara iqamah. Az-zuhdu fid dunya. Zuhud dalam keduniaan. Yang dimaksud zuhud dalam keduniaan ini bukan berarti nggak peduli masalah dunia. Bukan berarti kita nggak mikirin dunia dalam artian, saya mah fokus sama akhirat aja, dunia mah tinggalin. Nggak gitu. Zuhud dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia kita untuk kepentingan akhirat kita. Bukan meninggalkannya jauh-jauh,
lantas kita peduli saja sama akhirat, nanti dunianya bakal diambil sama orang-orang yang nggak senang dengan Islam gitu. Kalau misalnya kita cuma peduli pada masalah akhirat. Yang dimaksud zuhud dalam dunia ini adalah kita sadar dan kita menjadikan dunia kita sebagai sarana kepentingan untuk akhirat kita nanti. Gitu. Bukan meninggalkannya jauh-jauh, enggak. Itu bukan zuhud namanya. Wa alla yattakhidhal insan dar iqamah. Wa alla yattakhidaha. Dan jangan sampai Allah yattakhidaha al-insan, dan jangan sampai manusia yattakhidaha menganggapnya atau memperlakukan dunia ini atau menganggap dunia ini dar iqamah sebagai tempat destinasi terakhir, tujuan terakhir. Wa alla yattakhidaha al-insan, dan jangan sampai manusia memperlakukan dunia ini seolah-olah sebagai daru iqamah, tempat destinasi terakhir. Kita harus ingat baik-baik kalau dunia ini cuma daru naklah, cuma tempat transit, bukan daru iqamah, bukan tujuan akhir kita. Itu poin yang pertama di faidahnya, untuk zuhud pada hal dunia, dan tidak memperlakukan dunia ini seolah-olah ini adalah final, tempat terakhir kita. Dan yang kedua adalah husnu ta'lim an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husnu ta'lim, pengajaran yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husnu ta'lim, pengajaran yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidarbil amsal al-muqni'ah, bidarbil, dengan memberikan contoh. Dorob. Selama ini kalau dalam bahasa Arab kita sering berpikir doroba ya beribu itu artinya memukul. Tapi kalau dalam masalah contoh, dorobal misal atau dorobal amsal itu artinya memberikan contoh. Orang Arab sering gitu, nanti kalau kalian kuliah di Timur Tengah, mereka dosen suka ngomong gitu, idribli al-misal, idribli. Kalau kita nggak ngerti, kita seolah-olah minta kita buat nabok dia, padahal nggak, itu bukan itu maksudnya. Idribli misal maksudnya berikanlah aku contoh. Nah, makanya di sini menggunakan kata dorbil amsal, karena ini terjemahan dari kitab-kitab di Arab ya. Bidorbil amsal, dengan memberikan contoh-contoh, bidorbil amsal al-muqni'ah, yang memuaskan, yang masuk akal, al-muqni'ah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam hal pengajaran kita tuh harus ngasih contoh yang masuk akal. Emang yang masuk akalnya kayak gimana? Dalam hadis ini kan tadi Rasulullah kan mencontohkan dengan begitu baik. Kita ketika dia bicara kepada Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Ini kan contohnya masuk akal. Oh, berarti kita hidup di dunia ini nggak lama. Karena kita tuh cuma kayak orang asing. Yang namanya orang asing kan datang ke suatu tempat, tujuannya bukan untuk netap, paling untuk berkunjung sementara, untuk melanjutkan lagi perjalanan ke tempat lain. Atau abir sabil, orang yang transit doang, orang yang nyebrang doang. Rasulullah memberikan contoh yang masuk akal dalam hal ini. Dan ini adalah pengajaran yang baik, husnul ta'lim. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, fi'lu ma yakunu sababan li'intibahil mukhatab wa khuduri qalbih. Fi'lu, sebuah perlakuan atau sebuah tindakan. Fi'lu ma yakunu sababan, yang menjadi sebab. Fi'lu, sebuah tindakan atau sebuah perlakuan ma yakunu sababan, yang menjadi sebab li'intibahi al-mukhatab, untuk gini, kalau diterjemahkan secara kata tuh bingung karena ini susunan predikat objeknya aneh bahasa Arab. Li'intibahi al-mukhatab, untuk, kalau di perkata gini terjemahannya, li'intibahi al-mukhatab, untuk membuat fokus orang yang diajak bicara. Jadi sebuah tindakan yang menjadi sebab agar orang mukhatab, agar orang yang kita ajak bicara li'intibah, bisa fokus sama kita gitu, sama apa yang kita katakan. Wa khuduri qalbih, dan bisa menghadirkan hatinya. Terjemahan bebasnya gini lah, Rasulullah dalam hadis ini mengajarkan pada kita gimana caranya bikin lawan bicara kita tuh fokus gitu. Caranya gimana? Tadi di awal hadis dijelaskan sama Ibnu Umar, ketika bertemu dengan beliau, ketika Rasulullah bertemu dengan Ibnu Umar, apa yang dilakukan? Dipegang kedua pundaknya kan, diajak ngobrol. Nah itu kan bikin orang lawan bicara kita jadi fokus gitu. Tentunya saat bicara dengan sesama, bukan dengan lawan jenis seperti ini ya. Kemudian yang keempat, poin keempat, lil aqil ayyahris alal amal, bagi orang yang berakal. Ini sebenarnya saya agak bingung di yahris ini, karena kalau kita lihat judulnya itu pakai huruf sa, harosa gitu. Tapi di sini pakai harosok, yahris.
Walaupun secara makna juga ada maknanya. Lil akil ayyahris alal amal. Sebenarnya kalau yahris ini makna sebenarnya menginginkan atau menghendaki. Sedangkan kalau pakai sa yahris itu artinya menjaga atau disiplin. Lil akil bagi orang yang berakal, an yahris alal amal, untuk bisa kita terjemahkan bersungguh-sungguh mungkin ya. Bagi orang yang berakal untuk bersungguh-sungguh dalam beramal, qabla an yamut, sebelum meninggal. Lil akil an yahris alal amal, bagi orang yang berakal untuk bersungguh-sungguh dalam beramal, qabla an yamut, sebelum meninggal. Fayang qati'u amalahu, maka akan terputuslah amalnya. Pas meninggal nanti akan terputus. Jadi pas masih hidup, manfaatkanlah kesempatan baik-baik ini dalam beramal. Ini perintah bagi orang yang akil, bagi orang yang mau berakal, yang mau berpikir. Yang kelima, an yakuna muslimun harisan ala waktihi. An yakuna agar menjadi muslimun, agar seorang muslim itu menjadi harisan ala waktihi. Ini kayaknya benar pakai sa di harisan ala waktihi, untuk menjaga waktunya atau disiplin dalam hal waktunya. Mungkin takut Ustaz salah juga, tapi Ustaz sih feelingnya pakai sa, bukan pakai so yang benar. An yakunu muslimun harisan ala waktihi, bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh dan disiplin terhadap waktunya, memanfaatkan waktunya dengan baik. Waqtinaman, dan memanfaatkan, ya tadi istafa dan iktinaman itu artinya sama, dan memanfaatkan awqati fursatihi, waktu-waktu luangnya atau kesempatan-kesempatan dalam hidupnya. Jadi dalam faidah hadis ini Rasulullah menekankan bagi setiap muslim untuk disiplin pada waktunya dan untuk memanfaatkan dengan baik waktu-waktu luangnya atau waktu-waktu senggangnya, intinya semua kesempatan yang ada dalam hidupnya. Manfaatkan baik-baik. Itu titik tekan dalam faidah yang kelima ini. Dan faidah yang terakhir, yang keenam, an ya'khudh al-insanu min sihhatika limaradihi. Min sihhatihi, limaradihi. An ya'khudh al-insan, agar manusia ya'khudh, mengambil atau memanfaatkan min sihhatihi, dari kesehatannya, limaradihi, untuk sakitnya nanti. Mumpung masih sehat dimanfaatin gitu sebelum sakit. Mananya gitu. Anya takhid al-insan min sihhatihi limaradihi wa kadzalika hayatihi limautihi. Begitu juga kehidupannya harus dimanfaatkan sebelum datang kematiannya. Sebenarnya ini perkataannya Ibnu Umar ya, bukan hadisnya, tapi karena sudah sepaket di buku kitab Sahih Bukhari-nya, maka harus kita pahami juga faidahnya begitu. Walaupun kalau hadis aslinya mah cuma pendek tadi, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin.